Pelajaran 21. Keberanian dikembalikan. Hidup bukanlah di dalam tubuh tetapi di dalam roh. Panjangnya tidak diukur dengan kekuatan fisik atau binatang tetapi dengan roh di dalamnya. Orang-orang yang telah hidup sampai usia lanjut, tidak berarti hanya mereka yang memulai dengan fisik yang kuat. Atlet adalah tipe kejantanan, tetapi bukan tipe tertinggi. Kedewasaan terdiri dari hal-hal lain selain tubuh. Perhatian utama metafisika bukanlah untuk mendapatkan tubuh dengan baik tetapi untuk membuat pikiran menyadari kesehatannya, dan untuk menyadari sumber kehidupan batin. Ketika ini tercapai sepenuhnya, tubuh akan mengurus semuanya. Jadi mengapa Anda harus berkecil hati karena Anda tidak memiliki semua kekuatan fisik yang Anda inginkan saat ini? Itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya ketika pikiran Anda benar. Dan kekuatan fisik belum tentu dalam ukuran otot. Adalah fakta yang terkenal bahwa keinginan manusia memperpanjang hidup melebihi ukuran biasanya. Bahkan jika Anda mengalami periode, naik turun, kesehatan fisik yang lama sebelum Anda menyadari kesehatan yang sempurna, hal itu tidak boleh membuat Anda patah semangat. Anda akan hidup selama itu dan pengalaman-pengalaman yang Anda lewati sekarang dapat membawa Anda pada pengenalan yang lebih jelas akan beberapa kebenaran yang ingin Anda ketahui. Dan tidak seorang pun boleh berkecil hati karena dia telah gagal membuat kemajuan yang stabil dan konsisten dalam segala hal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jalan hidup manusia biasanya terletak di ngarai dan juga di atas puncak gunung dan ada lembah penglihatan serta gunung penglihatan seperti yang ditunjukkan Alkitab kepada kita. Orang di lembah dapat melihat bintang bahkan seperti orang di gunung. Ini tidak berarti bahwa kita harus puas dengan pandangan lembah yang lebih sempit, tetapi itu menunjukkan bahwa bahkan di awal kursus kami memiliki inspirasi untuk berusaha karena kami memiliki bintang visi sejak langkah pertama. Sejarah dan ilmu pengetahuan sepakat dalam menunjukkan bahwa kemajuan, mental, fisik dan spiritual, datang melalui proses seperti naiknya air pasang. Ombak bergulung-gulung di pantai dan surut, bergulung dan surut, dan pasang naik di darat hampir tanpa terasa. Namun setiap gelombang ambisius yang berhasil melemparkan dirinya ke depan sedikit lebih jauh dari yang pernah terjadi sebelumnya, dan seiring jam demi jam, titik tinggi air pasang akhirnya tercapai. Sebuah studi botani mengungkapkan proses ini dalam pertumbuhan-tumbuhan. Kita diberitahu bahwa tanaman itu menjulur ke atas, lalu berjongkok atau mundur seolah-olah untuk menghemat kekuatannya. Setelah itu mengulangi prosesnya dan tumbuh. Atau ambil ilustrasi lain, di medan perang, para prajurit terkadang menerobos barisan dan membuat kemajuan besar. Ambisi mereka adalah melakukan serangan cepat di lapangan terbuka dan mengalahkan musuh, tetapi ini tidak dapat dilakukan. Mereka harus menunda, 1 hari, 2 hari, seminggu. Mereka harus menghemat hasil yang sudah diperoleh, mereka harus bersiap-siap untuk kemajuan sukses lainnya. Begitu pula dalam ilmu mental. Anda tidak dapat hidup setiap hari dengan intensitas yang sama. Anda tampaknya jatuh kembali. Sungguh, jika Anda memiliki sikap ilmiah, Anda menyimpan hasil untuk kemajuan lain. Sekarang Anda tidak boleh mengira bahwa Anda sendiri akan selalu sadar akan proses yang terjadi di dalam ini. Benih yang ditanam dalam pikiran subjektif terus tumbuh dengan sendirinya. Jika Anda telah menanam di sana benih keyakinan sejati pada kekuatan penyembuhan pikiran, jika benih itu adalah keyakinan khusus bahwa penyakit yang sekarang tampaknya Anda derita sedang dilenyapkan, maka prosesnya berjalan tanpa perhatian sadar dari pikiran Anda. Bahkan mungkin ada saat-saat depresi di mana Anda mengira keyakinan Anda pada masalah tersebut telah hilang, tetapi jika di balik itu semua ada kecenderungan pikiran yang mantap menuju kesehatan dan kebahagiaan, maka dalam hal itu prosesnya masih berlangsung di dalam diri Anda. Itulah salah satu alasan untuk memiliki penyembuh. Dia tahu bahkan ketika Anda tidak tahu bahwa ini adalah proses yang tidak pernah gagal. Meskipun untuk saat ini pikiran sadar Anda memberontak dan Anda merasakan sakit atau ketidakbahagiaan, dia tidak mengenalinya. Dia melihat Anda hanya sebagaimana Anda berpotensi, baik dan utuh. Dia menganyam benih kesehatan di bagian dalam pikiran dan jiwa Anda. Itu akan tumbuh di sana kecuali Anda terlalu memberontak sehingga Anda mencabut benih sepenuhnya. Anda harus disadarkan akan perlunya lebih banyak kepercayaan. Anda tidak harus disalahkan atas kondisi Anda saat ini tetapi untuk penyebabnya. Anda harus memiliki lebih banyak keyakinan. Ketakutan dan kekhawatiran serta ketegangan saraf adalah akibat, bukan sebab. Anda harus disalahkan bukan karena akibatnya, tetapi karena penyebabnya. Kepercayaan, itulah satu-satunya cara. Katakan kepada diri Anda sendiri jika Anda harus,
Saya tidak tahu bagaimana hal itu bekerja, saya tahu saya memiliki cukup cahaya untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar saya. Oleh karena itu saya akan mengikutinya. Oleh karena itu saya akan percaya pada prosesnya, meskipun saya belum bisa melihat hasilnya, atau merasakan bekerjanya hukum. Columbus memulai dengan iman ke dunia baru. Anda mulai memasuki dunia baru. Jika saya tidak salah, Anda baru saja mencapai titik di mana kru ingin mengikat Anda dan membawa Anda pulang lagi meskipun Anda hanya beberapa mil dari pantai negara baru. Jangan biarkan setan keraguan kecil ini menguasaimu. Bersikeras mencapai tanah baru. Apakah Anda pernah melihat cahaya dari mercusuar di pantai yang berbahaya? Itu tidak bersinar dengan silau yang stabil. Cahaya menembus kegelapan sesaat dan kemudian menghilang. Pengalaman menunjukkan bahwa ini adalah jenis cahaya yang paling sukses. Iman adalah semacam mercusuar. Pemahaman adalah semacam mercusuar. Itu datang dalam sekejap. Satu kilasan datang kepada Anda dan kemudian kilasan lainnya. Atau Anda mungkin menyamakan cahaya dengan kilatan yang datang kepada Anda dari pikiran mercusuar. Mereka menerangi jalan Anda sejenak, kemudian surut untuk memungkinkan Anda bergerak maju di bawah cahaya Anda sendiri dan bukan pinjaman. Saat ini Anda akan mengenali landmark dan masuk ke pelabuhan. Jadi jika jalan kadang-kadang tampak gelap, dalam ketakutan, ingat prinsip mercusuar, lihat, dan terus berlayar. Anda tidak perlu takut, kasus Anda bukanlah kasus yang tidak biasa. Anda belum meluncurkan cukup jauh ke dalam. Biarkan garis pantai pergi, berlayarlah menuju pelabuhan jiwa dan kesehatan Anda. Jiwa sejati tidak pernah menerima kekalahan. Dikalahkan, tidak pernah. Ditahan, dibatasi, mungkin, tapi hanya seperti arus sungai, aliran deras hidupku masih berkumpul dan berputar-putar, mengancam sinar yang menghalangi. Patah semangat, saya menyangkal tuduhan itu, kekuatan diam dalam hidup saya terus mengalir, perlawanan jiwa yang mendalam semakin kuat dan semua ketakutan saya akan musuh dan nasib hilang. Karena aku tahu suatu hari nanti salurannya terbuka dan tekadku akan memiliki jalan yang benar, aku menunggu, tetapi mengumpulkan kekuatan setiap jam menunggu dan mencemooh bisikan kekecewaan pengecut. Di atas bendungan air terbentang tetapi lebih dalam. Pusaran yang berputar-putar menunjukkan lebih banyak kehidupan. Siapa yang mengukur kekuatan dengan nasib lebih kuat otot? Muncul lebih banyak pria dari setiap perselisihan. Berjuang dengan gagah berani, atau mengindahkan kekuatan lawan, tidak ada kekuatan yang bisa mengendalikan kejeniusanmu. Tuhan mengirimkan hujannya untuk memberi makan banjirmu, yang naik menyapu semua sebelum gejolak jiwamu. 3 kali sehari secara berkala, cari 3 atau 4 menit relaksasi yang tenang dan sempurna dan ulangi untuk diri Anda sendiri, dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Aku tidak akan takut pada kejahatan karena Engkau bersamaku. Aku memiliki iman kepada Tuhan. Semua hal-hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Saya menemukan negara baru. Ucapkan dengan tegas, percaya diri. Ini akan menempatkan Anda pada kondisi yang tepat untuk bekerjanya hukum yang lebih dalam.